Sebelum membahas kesesatan ilmu laduni, perlu terlebih dahulu memahami apa itu ilmu laduni dalam pandangan sebagian kelompok dan kemudian melihat argumen kritik serta potensi penyimpangannya. Dengan memahami secara komprehensif, kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru menurut ajaran Islam yang sahih. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Wa innamal ilmu bitta'allum, kata Imam Bukhari, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ada orang kadang-kadang dia tak nak belajar pun. Dia kata, saya ni tuan-tuan, ilmu saya ni tak ada belajar apa pun, saya ilmu laduni je. Tuhan bagi terus ilham kat saya, terus mengajar je. Saya bukan belajar apa, saya belajar masak je dulu. Ada kan? Saya jadi chef je dulu, tiba-tiba terus dapat ilmu. No. Manusia mesti belajar, mesti ikut proses yang sama, mesti talaqi, mesti ada proses jumpa guru, belajar, membaca, dan baru dapat ilmu. Ilham ni bolehlah satu dua, tapi kalau semua ilmu kita daripada ilham terus jadi hebat, terus jadi mujtahid, esok saya bangun terus jadi mujtahid, terus ada mazhab sendiri, ngarut. Mesti melalui proses belajar, mesti melalui proses analisa, mesti melalui proses perbandingan pandangan, mesti melalui proses pengajian. Tak mungkin satu orang Allah Ta'ala bagi kepahaman daripada A sampai Z agama tanpa dia buat apa-apa. Tak mungkin. Sebab itu Ibn Abbas ketika mana Nabi doa kat dia, Allahumma alimhu fid din wa alimhu ta'wil, wahai Tuhan, berikan kefahaman kepada dia dalam agama, pakarkan dia dalam bidang tafsir Quran, dia tetap menuntut ilmu. Dia tak ada duduk, dah ada doa Nabi kan, saya tidur je lah ustaz, tunggu mimpi. Nabi dah doa kot, takkan doa Nabi tak mustajab. Tapi Ibn Abbas ni tahu yang mana dunia ni berjalan dengan sebab dan musabab. Dunia ni berjalan dengan sebab dan akibat. Bukankah ada ayat Quran bagi tahu Nabi ni akan dipelihara? Wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad, Allah Ta'ala akan pelihara kamu daripada manusia. Turun ayat ni, takkanlah Nabi tak beriman. Nabi beriman lebih pada kita dengan ayat Quran. Lebih yakin Nabi ni pada kita dari sudut kepercayaan kepada Quran. Patutnya Nabi pergi perang tak payah pakai baju besi lah. Apa nak heboh? Aku ada ayat yang bagi tahu Allah Ta'ala akan pelihara aku. Baju pun tak pakai, turun perang. Macam tu kan Nabi? No. Nabi pergi perang bawa pedang, Nabi pergi perang pakai baju besi, Nabi pergi perang pakai helmet, Nabi pergi perang pakai mirfar. Tahu mirfar? Besi yang apa? Yang kecil-kecil tu. Dia macam jaring kan, tutup supaya tengkuk tak kena pancung daripada belakang. Yang tu yang masuk dalam pipi Nabi 2 biji masa perang Uhud. Menunjukkan Nabi pakai protection. Sahabat juga sama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar, bukankah dia orang ni Nabi jamin dia orang masuk syurga? Dia orang percaya tak dengan Nabi? Percayalah, sebab tu dia orang hijrah dengan Nabi. Takkan orang pergi hijrah ikut Nabi tiba-tiba tak percaya. Tinggal semua, tinggal keluarga, tinggal negeri, tinggal kekayaan, nak ikut Nabi. Sebab apa? Sebab percaya. Nabi kata, kau dalam syurga. Abu Bakar, kau dalam syurga. Umar, kau dalam syurga. Percaya tak? Percaya. Tapi ada tak lepas Nabi wafat dia kata, saya ni dah goyang kaki je lah sebab dah ada tiket masuk syurga. Hampa beramal lah. Dia tahu dunia ni berjalan dengan sebab dan akibat. Ahli syurga tak ada yang buat perangai macam ni. So maka dia terpaksa untuk sentiasa muhasabah diri. Teman-teman, kata laduni artinya dari sisi kami, yaitu Allah, atau dari sisinya. Dalam Al-Quran, istilah tersebut muncul dalam surah Al-Kahfi ayat ke-65, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ayat ini merujuk kepada kisah Nabi Khidir yang Allah anugerahi ilmu dari sisinya. Dari ayat di atas, sebagian orang kemudian memahami bahwa ada ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada seseorang tanpa melalui jalan biasa, yaitu semisal belajar dengan guru, tahapan, dan itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Dalam tradisi sufi atau tasawuf, istilah ini sering dikaitkan dengan kasyaf, yaitu penyingkapan atau ilham, sebagai cara Allah menyampaikan ilmu kepada hambanya secara langsung. Beberapa ulama membedakan ilmu menjadi 3 jenis, juga untuk konteks ilmu laduni, yaitu ilmu syariat, ilmu tentang ajaran agama yang disampaikan melalui wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Ilmu ma'rifat, ilmu batin, ilmu yang diperoleh melalui penyucian hati, kasyaf, ilham, batin, disebut juga sebagai ilmu laduni oleh para sufi. Ilmu kasab yaitu ilmu usaha, ilmu yang diperoleh melalui belajar, membaca, menulis, mengamati, pengalaman, serta penelitian. Menurut mereka, ilmu laduni jenis kedua memiliki peran khusus dalam mengenal hakikat dan alam gaib, tetapi tidak boleh bertentangan atau melampaui ilmu syariat. Beberapa kelompok sufi bahkan mengklaim bahwa ilmu laduni lebih utama daripada ilmu syariat. Mereka menyebut bahwa para wali dan sufi bisa memperoleh kebenaran batin yang tidak bisa dicapai melalui hafalan kitab dan pengajaran lahiriah. Teman-teman, agar adil, pertama-tama kita lihat apa saja dalil dan argumen yang dikemukakan oleh mereka yang menganggap ilmu laduni sah atau bahkan itu mulia. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Mereka menggunakan surah Al-Kahfi ayat ke-65 seperti yang kita sebutkan tadi. Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, yaitu penganut ilmu laduni menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan adanya ilmu dari Allah yang bersifat langsung, tidak lewat proses biasanya. Ayat lain yang kadang ditekankan dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kamu, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Dari sini mereka tarik benang merah bahwa takwa bisa menjadi sebab Allah mengajarkan ilmunya langsung kepada orang itu. Beberapa tafsir Isy'ari, yaitu tafsir batin, menyebut bahwa sebagian ayat-ayat Al-Quran memiliki dimensi batin yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang suci, dan itulah bentuk ilmu laduni. Mereka mencontohkan pengalaman wali atau sufi yang melakukan zikir, mujahadah yaitu perjuangan spiritual hingga hatinya terbuka, dan dari sana mendapatkan pengetahuan yang tidak diperoleh melalui belajar secara biasa, semisal pengetahuan tentang masa depan, rahasia alam gaib, serta kedudukan para nabi. Mereka itu menggunakan kutipan orang-orang sufi terkenal seperti hatiku telah menceritakan kepadaku dari Rohku. Dikaitkan bahwa hati seseorang bisa menerima pesan dari Allah langsung tanpa perantara manusia. Ulama syariat mengambil ilmu dari generasi terdahulu, sedangkan wali mengambil ilmu langsung dari Allah yang dihujamkan ke dalam dada mereka. Ucapan yang sering dikaitkan pada Ibnu Arabi. Beberapa sufi memakai istilah mukasyafah atau musyahadah, yaitu disingkap tabir atau alam gaib, sehingga sesuatu yang tersembunyi tampak kepada hati. Perlu kita ketahui teman-teman, ilmu laduni dianggap puncak ilmu, melampaui ilmu lahir. Dengan memiliki ilmu laduni, diklaim seseorang itu bisa lebih dekat kepada Allah, memahami rahasia alam, dan diberikan karomah, yaitu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu tersebut diklaim langsung dari Allah, penganutnya merasa tidak perlu banyak bergantung kepada guru, manusia ataupun kitab, karena Allah telah mengajarkan kepadanya. Setelah kita melihat argumen pendukung, sekarang kita bahas kritik, kelemahan, dan potensi kesesatan ilmu laduni, yaitu ketika klaim-klaimnya menyimpang dari ajaran Islam. Yang pertama, kritik terhadap dalil-dalil. Ayat surah Al-Kahfi bukan bukti mutlak ilmu laduni untuk semua orang. Ayat tentang Khidir menerima ilmu dari sisi kami merupakan kasus khusus teman-teman, bukan generalisasi untuk semua orang. Tidak bisa dijadikan sebuah dalil bahwa semua orang bisa memiliki ilmu dari sisi Allah dengan cara yang bebas tanpa syarat atau kajian. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa manusia biasa non-nabi boleh mengklaim ilmu langsung dari Allah tanpa melalui wahyu, tanpa proses, tanpa guru, tanpa sanad. Perlu kita ketahui teman-teman, hadis-hadis tentang ilmu laduni banyak yang lemah dan palsu. Ada hadis-hadis yang tersebar menyebutkan bahwa ilmu laduni sebagai hadiah Allah kepada orang tertentu. Tetapi banyak dari hadis tersebut ditelaah oleh ahli hadis dan dikategorikan sebagai hadis yang dhaif maupun palsu.
karena sanad atau rantai periwayatan para perawi tidak jelas atau bermasalah. Maka klaim berdasar hadis semacam itu tidak bisa dijadikan landasan yang kuat. Klaim ilmu batin langsung bertentangan dengan prinsip wahyu dan as-sunnah. Salah satu prinsip utama Islam adalah bahwa Allah menurunkan wahyu melalui perantara malaikat, nabi atau rasul, bukan langsung kepada orang yang sembarangan. Jadi klaim seseorang mendapatkan wahyu langsung tanpa nabi atau perantara lainnya bisa membawa ke cara pikir yang menyelisih akidah. Jika seseorang itu mengklaim berkomunikasi langsung dengan Allah atau Rasul tanpa sanad atau bukti yang kuat dan di luar ilmu syariat, maka itu bisa jatuh ke kategori khurafat ataupun syubhat. Yang kedua, kegunaan teologi dan metodologi. Perlu kita ketahui teman-teman, konsep ilmu laduni kadang diletakkan di atas atau melampaui syariat. Artinya, ajaran syariat itu dianggap sebagai hijab terhadap ilmu hakikat yang lebih tinggi. Ini berpotensi menjadikan hukum syariat dikurangi, ditafsirkan secara batin atau ditinggalkan demi pengetahuan batin. Ada juga klaim bahwa tafsir batin bisa menggantikan tafsir lahir, yaitu secara bahasa dan ilmu alat, dan itu berpotensi menimbulkan interpretasi yang sangat subjektif, tidak terukur, tanpa standar. Sebagian penganut ilmu laduni memakai klaim karomah sebagai bukti, dan jika seseorang tidak melihat karomah tersebut maka dianggap tidak suci atau tidak nilai. Ini bisa memunculkan sikap eksklusif penggunaan pada orang tertentu dan melemahkan ruang dialog syariat. Yang ketiga, kasus-kasus penyimpangan dan penyalahgunaan. Beberapa fenomena di masyarakat itu menunjukkan potensi kesesatan atau penyalahgunaan atas klaim ilmu laduni. Ada paranormal atau dukun yang menggunakan klaim ilmu laduni untuk menarik orang dan melakukan penipuan. Semisal klaim bisa menggandakan uang, menyembuhkan penyakit secara gaib dengan biaya yang besar. Di beberapa pondok atau kelompok, orang itu mengklaim bahwa gurunya dikaruniai ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga murid itu tidak perlu belajar lebih keras atau meragukan apa yang dikatakan oleh guru. Ini bisa menghambat perkembangan ilmu syariat teman-teman. Yang sebenarnya ada tuduhan bahwa beberapa kitab sufi yang ditulis berdasarkan kasyaf dan diklaim wahyu khusus tanpa sandaran sanad itu dianggap sebagai otoritas yang tertinggi di kelompok tertentu. Kritik menyebut bahwa ini bisa menjadi jalan masuknya ide-ide menyimpang apabila tidak dikaji secara akal dan referensi syariat. Dalam kajian kritis terhadap pemikiran Kiai Haji Muhammad Lutfi Al-Ghazali, bahwa pemikirannya tentang laduni mengandung keracuan konseptual. Semisal ia mengatakan laduni itu bisa diperoleh oleh siapa saja melalui sebab, tetapi juga menyatakan langsung ke hati, dan ada kontradiksi dalam definisi nubuwah. Lalu yang keempat, kriteria kesesatan dalam konteks ilmu laduni. Kapan suatu klaim ilmu laduni itu dianggap sesat atau menyimpang? Ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan, seperti menyelisih syariat atau ayat dan hadis yang sah. Jika klaim ilmu laduni mengajak orang untuk meninggalkan, meremehkan atau mengubah hukum syariat berdasarkan ilmu batin, maka itu termasuk ke dalam penyimpangan. Mengklaim komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar syariat. Bila seseorang mengaku mendapatkan wahyu secara langsung, mendapatkan pengajaran langsung atau sanad langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau rasul tanpa jalan yang dibenarkan oleh syariat dan sanad yang jelas, itu bisa dijadikan kecurigaan akan kesesatannya. Hadis atau ajaran yang dijadikan dasar lemah ataupun palsu. Jika klaim-klaim tentang ilmu laduni bergantung kepada hadis yang dhaif ataupun yang palsu, maka itu landasan yang goyah teman-teman. Mengada-ngada atau menambahkan bila seseorang mengklaim hal-hal yang gaib
di luar kemampuan manusia biasa, semisal bisa berjalan di atas air, mengetahui hal yang gaib secara instan, menggandakan uang melalui perantara ataupun mantra tanpa bukti yang dapat diuji secara syariat. Itu bisa dianggap sebagai penyimpangan, menjadi alat dominasi guru atau kelompok jika konsep laduni itu digunakan untuk membenarkan otoritas mutlak seorang guru atau kelompok, bahwa murid tidak boleh mempertanyakan bahwa guru di atas syariat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.